kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kami mencoba menciptakan suasana belajar yang inklusif, menghargai setiap potensi siswa, membantu mereka berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya melihat sendiri ada sebagian anak-anak yang sangat berbakat dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Mereka mampu mengarang puisi, menulis cerpen, mahir bercerita, dan mendongeng. Sebagian dari anak-anak juga terlihat sangat menyukai ilmu matematika. Mereka mampu mengenal dan mengamati konsep jumlah, waktu, dan prinsip sebab akibat. Mampu mengamati objek dan mengerti fungsi dari objek tersebut. Dan pandai dalam memecahkan masalah yang menuntut pemikiran logis. Ada juga yang sering sekali tertarik dengan alam sekitar. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan menikmati alam, serta berbagai jenis flora dan fauna dan fenomena alam lainnya. Di sisi lain, anak yang memiliki kecerdasan kinestetik biasanya memiliki kontrol pada gerakan keseimbangan, ketangkasan, dan lebih menyukai pembelajaran secara nyata yang menggunakan gerakan fisik, suka menari, dan menyukai pola hidup sehat. Tidak ketinggalan, ada juga anak-anak yang memiliki keterampilan bermusik. Rasa mereka terhadap musik sangat kuat. Mereka mampu mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik. Begitu pula, ada anak-anak yang sangat perhatian terhadap orang lain, memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi, memiliki pengetahuan akan diri sendiri, dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Ada juga yang senang sekali mencoret-coret, menggambar, melukis, dan membuat karikatur. Anak-anak seperti ini biasanya mempunyai potensi kecerdasan spasial, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan juga mengenal bentuk dan benda secara tepat. Profesor Dr. Howard Gardner, seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, menyimpulkan satu teori tentang multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Kecerdasan ini dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka dari itu, mari kita terus bantu anak-anak kita untuk bertumbuh sesuai dengan potensi mereka. Ketika pandemi mendisrupsi, satu hal yang seharusnya tidak berubah,
yaitu pentingnya pendidikan bagi anak-anak untuk tetap berjalan. TK Metodis 2 hadir dengan berbagai program Wiki Class yang membantu orang tua mengajar anak di rumah. Kurikulum terstruktur, materi pembelajaran yang menarik, jadwal tatap muka online, dan video pembelajaran yang dikirimkan secara rutin. Kami menyiapkan sistem belajar yang menyenangkan, kreatif, dan fleksibel. Orang tua dapat berkonsultasi dengan guru dalam mengatasi hambatan selama belajar secara online. Saya bersyukur menyekolahkan anak saya di TK Metodis 2. Selama masa pandemi, saya sempat khawatir bahwa keberlangsungan belajar anak saya di usia emasnya akan terhambat. Namun, TK Metodis 2 dalam hal ini sangat suportif dan memfasilitas pembelajaran online bagi anak-anak kami dengan cara yang menarik dan kreatif. Ayo bergabung bersama TK Metodis 2. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tanpa terasa, telah 1 tahun kita melalui masa pandemi ini. Mari kita terus berdoa agar tahapan-tahapan vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan pandemi ini dapat segera diatasi. Secara khusus, kami mengingatkan kepada para jemaat lansia untuk dapat segera melakukan vaksinasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang tersedia. Jikalau ada jemaat lansia yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran vaksinasi, jemaat dapat menghubungi TU gereja melalui nomor WhatsApp gereja. Dan tentu saja, terus patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all the time. Puji Tuhan, sejak tahun ini kita sudah kembali mengadakan ibadah tatap muka atau onsite dengan menerapkan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah secara onsite bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pukul 6.30 pagi
Dan untuk pos pelayanan Bethlehem CGC dalam bahasa Indonesia pukul 9 pagi, jemaat dapat mendaftar melalui Bethlehem Application atau menghubungi TU Gereja. Bagi jemaat yang belum kebagian tempat atau masih ingin beribadah secara online, jemaat dapat mengikuti ibadah ini secara streaming dalam bahasa Mandarin Indonesia pukul 6.30 pagi atau online service. Ibadah kontemporer dalam bahasa Indonesia pada pukul 9.30 pagi seperti biasanya. Tanpa terasa, kita sudah kembali akan memasuki masa-masa mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan seperti biasa, kita akan mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah malam Passion dan Jumat Agung. Ibadah malam Passion dan Jumat Agung diadakan dengan protokol kesehatan. Bagi yang belum bisa hadir di gereja secara onsite, jemaat dapat mengikuti secara live streaming. Dan hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Contoh David Yonatan Jaya Prayoga dengan tema pikiran yang berfokus kepada Tuhan, yang akan mengajarkan kita untuk terus memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati setiap jemaat. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini. Because God is good all the time. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home, stay with Jesus. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh bertemu secara online untuk bersama-sama beribadah di dalam Tuhan. Saya mempersilakan semuanya untuk boleh mempersiapkan hati dan diri masing-masing di dalam Tuhan karena kita akan menyembah dan memuji Dia. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dalam 1 minggu terakhir kami boleh terus merasakan penyertaan Tuhan yang setia. Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang tidak sempurna, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengakui setiap kesalahan, perbuatan dosa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan mengampuni dan menyuci kuduskan kami kembali, agar kami layak sebagai anak-anak-Mu kembali memuji menyembah Tuhan, dan diingatkan kembali bahwa kasih pengampunan Tuhan selalu ada untuk kami. Dan ajarkan kami sendiri Tuhan untuk boleh ingat apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 100 ayat yang kedua mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita siapkan hati. Kita belajar untuk menikmati kasih-Nya dalam setiap kehidupan. Dan saat ini kita belajar menikmati kasih-Nya melalui pujian kita. Kami mencari-Mu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang berseru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi kami mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya mengundang semuanya untuk sekali lagi mengangkat pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sekali lagi kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami benar membutuhkan Engkau, Allah yang hidup, yang menuntun dan mampu memimpin dalam hidup kami. Kami penuh dengan keterbatasan Tuhan, penuh dengan kelemahan, maka dari itu Tuhan kami sangat membutuhkan tangan-Mu menolong kami, menopang kami, menunjukkan langkah-langkah yang perlu kami ambil dan perlu kami putuskan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari semuanya kita sembah Allah kita, sembah Tuhan kita. Katakan sama-sama. Ku sembah Kau Allahku. Mari angkat tangan kanan kita. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami percaya dengan iman kami mau katakan Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan
Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Amin. Yang ku pegang hanya janji-Mu, hanya janji. Yes Jesus, ku percayakan hidupku. Mari kita semua sembah Tuhan kita. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari dengan iman kita katakan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Allah kami. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan hidupku. Yesus Kau kekuatan hidup kami Tuhan. Oh. Yesus kekuatan di hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Saya mengundang Bapak Ibu kita semua dalam keadaan bangkit berdiri, karena kita mau nyatakan ada kuasa di dalam Allah kita. Come on everybody, we clap our hands. Semua yang tepuk tangan yang ada di rumah. Yo. Sekali lagi dong. Karena nama Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Come on. Mari Bapak Ibu sama-sama sekali lagi katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga,
termasyur, perkasa selamanya. Tepuk tangan sama-sama. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalam-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagimu Yesus, karena Engkau penyelamat kami. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan kita, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi sama-sama. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi sama-sama semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan sama-sama. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sekali lagi, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, praise the Lord. Jemaat yang terkasih yang ada di rumah, tetap dalam keadaan bangkit berdiri, karena sama-sama kita akan menyatakan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kami percaya Tuhan atas kenyataan hidup kami. Walau ku tak dapat melihat, terima kasih Engkau memberkati Tuhan atas kenyataan hidupku. Thank you Lord. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapak
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dan jemaat yang ada di rumah, kita sama-sama akan naikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa pertama untuk persiapan ibadah malam Passion, Jumat Agung dan Paskah. Kembali kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus hadir ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita pun juga akan berdoa untuk proses persalinan dan minggu ini agar dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kita juga berdoa pelaksanaan kelompok kecil CM agar terus menjadi berkat di masa pandemi. Kita doakan pasca proses persalinan teman, rekan kita, dan kelompok kecil sebagai pelayanan yang memberkati. Mari kita angkat suara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa dalam tangan Tuhan, menyerahkan untuk persiapan malam Passion, Jumat Agung dan Paskah yang kami akan jalankan sebagai momen kami mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus hadir lahir ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami umat manusia yang berdosa. Kami berdoa Tuhan agar pelayanan ini sungguh-sungguh boleh memberkati banyak orang. Begitu pula kami mengingat ada rekan kami yang akan bersalin. Tuhan, kiranya Engkau memberkati proses persalinannya nanti. Keluarga yang menemani, ibu yang akan melahirkan, tim medis yang juga akan membantu dalam proses persalinan. Setiap obat-obatan yang digunakan, terapi-terapi untuk proses pemulihan ibu dan anak, kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati. Kami percaya juga Tuhan Yesus Kristus, pelayanan yang Kau tempatkan di GMI Bethlehem itu tidaklah satu kebetulan. Kami melihat ada visi yang ditetapkan Tuhan melalui CM, kelompok kecil. Kami rindu Tuhan melalui keterbatasan fisik kami boleh terus melakukan, menjalani, terus berkomitmen bersama-sama sebagai tubuh Kristus, bersekutu di dalam kelompok kecil ini. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin CM agar terus Tuhan pakai menjadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang boleh memberkati dan memimpin setiap kelompok ke arah yang lebih baik. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada di GMI Bethlehem agar terus boleh memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Karena kami tahu gereja bukanlah gedung, tapi gereja adalah pribadi kami dimanapun nanti kami berada setiap harinya. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kita juga bersyukur kalau ada jawaban-jawaban doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur pekerjaan yang masih berjalan dengan lancar hingga saat ini di tengah-tengah masa pandemi. Kita bersyukur dan puji Tuhan kalau Tuhan terus boleh memberkati. Kita juga bersukacita atas perkembangan bayi dari rekan teman kita yang baik dalam masa kehamilan. Kita bersyukur Allah memberkati. Thank you Lord, thank you Jesus. Dan kita juga bersyukur disembuhkan, sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Kita bersyukur karena kita percaya Allah yang menyembuhkan, Allah yang membersihkan segala macam virus yang ada di tubuh kita. Untuk ketiga hal ini, mari kita bersama-sama bersyukur. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang memberi, yang memberikan kelancaran dalam pekerjaan kami. Sekalipun dalam keterbatasan di masa pandemi, kami boleh menikmati hasil jerih lelah kami. Kami juga bersyukur untuk Tuhan terus boleh menjaga dan proses kehamilan bayi yang ada dalam kandungan terus boleh sehat. Kami berterima kasih untuk hal tersebut Tuhan. Kami juga bersukacita untuk teman kami yang dinyatakan pulih, sembuh, bebas dari COVID-19 negatif. Kami juga berdoa teman-teman kami yang masih di dalam proses pemulihan oleh COVID-19. Kami berdoa biarlah Allah yang boleh memberkati setiap makanan, vitamin yang dikonsumsi, boleh mendatangkan sumber kekuatan bagi tubuh fisik teman-teman rekan-rekan kami yang ada di rumah saat ini. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Walau ku tak dapat melihat, kami percaya semua rencana-Mu Tuhan. Hati kami percaya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Sekali lagi dengan pujian ini kita katakan, walau ku tak dapat berharap. Mari bersukacita dengan pujian ini. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, kita beriman walaupun tidak bisa melihat. Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan,
hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Terima kasih Yesus, ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, namun hati kami tetap percaya Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur jikalau hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu jikalau hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ketika kami dapat memuji, menaikkan doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong setiap kami, biarlah hati pikiran kami seutuhnya tertuju terarah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin setiap kami, Tuhan yang juga tolong hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini. Biarlah Tuhan yang pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur padamu. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan judul pikiran yang berfokus kepada Tuhan. Mari kita sama-sama memperhatikan beberapa bagian firman Tuhan. Saya tidak akan membacakan di dalam bilangan 13 dan 14, nanti saudara dapat membacanya di rumah. Kita akan memperhatikan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terpenjara dalam pikiran. Saudara, inilah judul sharing pengalaman hidup dari Dr. Sean Stephenson di dalam sebuah acara terkenal yang bernama TED Show. Saudara, Sean adalah seorang terapis, tingginya hanya 81 cm. Saudara, Sean terlahir dengan penyakit tulang genetis yang membuat tulangnya banyak rapuh dan bahkan hampir pecah di sekujur tubuhnya. Saudara, Sean telah menderita lebih dari 200 patah tulang. Saudara, selain itu, Sean juga menderita ketidaksempurnaan osteogenesis yang membuatnya sulit sekali untuk bergerak. Saudara, di dalam kondisinya yang buruk, Sean menolak untuk kalah terhadap pikirannya. Karena jika kita tidak dapat menang dari pikiran kita, maka kita akan terkurung, terpenjara di dalam pikiran kita. Saudara, terkurung, terpenjara, terkungkung di dalam penjara pikiran. Saudara, inilah yang dialami oleh ke-10 pengintai Israel di dalam bilangan 13. Saudara, perhatikan, 12 orang pengintai Israel diutus oleh Musa untuk melihat kondisi dari tanah perjanjian. Tetapi hanya 2 orang yang terbebas dari penjara pikiran. Saudara, mereka melihat dan mengalami hal yang sama selama 40 hari mengintai. Tetapi saudara, berakhir dengan kesimpulan yang berbeda. 10 orang berpikir pesimis dan negatif. Saudara, mereka percaya dengan suara yang sama bahwa kita tidak dapat menang, kita pasti kalah. Kita ini kecil seperti belalang. Mereka besar-besar dan kuat, perkasa seperti raksasa. Sedangkan saudara, hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka optimis dan positif di dalam berpikir mereka. Saudara, walau suara mereka seakan minoritas di hadapan mayoritas, saudara perhatikan perkataan keras mereka. Dikatakan, sudahlah, jangan bicara seperti itu. Kita pasti menang. Jangan takut. Ada Tuhan bersama kita.
Saudara, Kaleb dan Yosua tidak sedang memberikan sugesti terhadap diri mereka dan juga terhadap orang Israel. Tetapi mereka tahu, mereka kenal siapa Tuhan itu. Tuhan adalah Tuhan yang telah berjanji, maka Ia akan menepati. Tuhan yang melindungi dan pasti akan memberikan kemenangan. Sebentar. Apakah Kaleb dan Yosua kalau begitu lebih rohani daripada 10 pengintai yang lain? Saudara, apakah mereka tekun di dalam saat teduh mereka setiap hari? Apakah karena mereka memberikan persembahan, ucapan syukur lebih banyak daripada yang lain? Apakah mereka suka menolong orang lain? Apakah karena mereka dekat dengan Musa, maka mereka punya pikiran yang positif? Saudara, tidak demikian. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 2 dan yang ketiga dari bilangan 13, saudara, sesuai dengan instruksi dari Tuhan, Musa memilih dikatakan kepala atau pemimpin untuk diutus mengintai. Saudara, 12 orang ini sama-sama pemimpin dari masing-masing suku Israel. Dari tiap suku mereka adalah wakil daripada Musa. Saudara, misalnya ketika salah seorang dari suku Manasye ada masalah, maka ia akan datang kepada pemimpin dari suku Manasye untuk meminta bimbingan pastoral. Saudara, 12 orang ini mereka adalah pemimpin CM. Mereka adalah majelis pengurus di dalam gereja. Tetapi saudara, masalahnya adalah mereka ini, yang ke-10 ini, mereka adalah pemimpin yang bermasalah. Saudara, kalau begitu, apa yang membedakan Kaleb dan Yosua dari 10 orang pemimpin yang lain? Saudara, jawabannya adalah karena pikiran mereka berfokus kepada Tuhan. Saudara, layaknya hati, pikiran mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, pikiran mengontrol seluruh kehidupan kita. Kita akan selalu merespons apa yang kita pikirkan. Pikiran kita mengelola seluruh aspek kehidupan kita. Karena apa yang kita pikirkan itu menentukan bagaimana hidup kita, relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan diri kita sendiri. Saudara, ketika kita berpikir bahwa kita tidak bahagia, tidak berharga, tidak ada yang mengasihi aku, maka yang nampak di dalam kehidupan adalah tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kita akan minder, mengucilkan diri, tidak percaya diri. Saudara, pikiran merupakan menara kontrol di dalam kehidupan kita. Dan semua bermula dari pikiran. Saudara, penulis buku terkenal yang berjudul The Purpose Driven Life atau hidup yang digerakkan oleh tujuan, Rick Warren, pernah mengatakan di dalam seminarnya bahwa ada 2M alasan mengapa mengendalikan, mengatur, memfokuskan atau memusatkan pikiran begitu penting. Saudara, yang pertama, pikiran menentukan kehidupan kita. Pikiran menentukan kehidupan kita. Saudara, jika pikiran kita baik, maka kita akan memiliki kehidupan yang baik. Sebaliknya, jika pikiran kita jahat, maka kita akan memiliki kehidupan yang tidak baik atau jahat. Jika kita memiliki pikiran yang sakit, maka kita akan memiliki kehidupan yang sakit. Saudara, Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, terjemahan dari versi ERV atau Easy to Read Version atau versi yang mudah untuk dibaca. Dan juga GNT, Good News Translation, terjemahan kabar baik di dalam bahasa Inggris dikatakan, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Berhati-hatilah terhadap cara berpikir kita. Karena hidup kita dibentuk oleh pikiran-pikiran kita. Saudara, hati dan pikiran saling terkait, memiliki makna yang sama bahwa kehidupan kita digerakkan olehnya.
Saudara, Alkitab jelas mengatakan bahwa semua bermula dari pikiran. Jika kita tidak memikirkannya, maka tidak akan terjadi. Ketika kita berpikir yang baik, maka kita akan melakukan kebaikan. Sebaliknya, jika kejahatan itulah yang kita pikirkan, maka kejahatanlah yang kita lakukan. Saudara, Roma 8 ayat 6 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa pikiran yang difokuskan kepada Tuhan, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, atau dengan kata lain, ada kehidupan di dalamnya. Saudara, Dr. Charles Stanley pernah mengatakan, ketika kita menabur pikiran, maka kita akan menuai tindakan. Ketika kita menabur tindakan, maka kita akan menuai kebiasaan. Ketika kita menabur kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. Dan ketika kita menabur karakter, maka kita akan menuai hasil akhir kehidupan kita. Saudara, itulah sebabnya pikiran menentukan kehidupan kita. Yang kedua, pikiran adalah medan perang. Pikiran adalah medan perang. Saudara, ada peperangan di dalam pikiran kita. Paulus di dalam Roma 7 ayat 22 dan 23 mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, setiap kita berjuang, berperang melawan kuasa si jahat di dalam pikiran kita. Termasuk di dalamnya adalah orang tidak percaya. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, Paulus memperlihatkan bahwa kuasa iblis bekerja membutakan pikiran orang tidak percaya, sehingga mereka tetap berada di dalam ketidakpercayaan mereka. Sedangkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara, Paulus memperlihatkan bagaimana iblis menipu pikiran orang percaya. Saudara, betapa dahsyatnya peperangan yang terjadi di dalam pikiran kita dan betapa masifnya kuasa si jahat. Saudara, ketika kita kalah, maka dosalah yang menguasai kehidupan kita. Dan ketika kita terkungkung di dalam penjara pikiran, maka saudara, hidup kita akan menjadi tidak efektif. Hidup kita tidak akan menjadi maksimal. Kesombongan, iri hati, keserakahan, kemarahan, keegoisan, kebencian, kemalasan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lainnya dimulai dari pikiran ketika pikiran kita kalah di dalam berperang. Saudara, inilah yang dialami oleh ke-10 pengintai, para pemimpin umat. Iblis menipu pikiran mereka. Saudara, mereka menganggap diri mereka kecil seperti belalang di hadapan mereka yang berbadan besar dan perkasa. Saudara, seorang teolog yang bernama Craig S. Skinner mengatakan di dalam bukunya yang berjudul The Mind of the Spirit atau pikiran roh, bahwa pikiran yang berdosa adalah pikiran yang gila, pikiran yang korup, pikiran yang bodoh karena menggantikan Allah dengan berhala. Saudara, pikiran mereka terkena polusi pemberhalaan atau idolatry. Saudara, tidak heran nasib kelam dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengalami pembuangan sebagai hukuman mereka
Karena pikiran mereka terpenjara oleh kuasa dosa. Mereka menggantikan Tuhan dengan berhala. Saudara, iblis tahu bahwa aset terbesar kita adalah pikiran kita. Karena itu saudara, ia menyerang bukan di area lain di dalam tubuh kita, tetapi tepat di pikiran kita. Saudara, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki pikiran yang berfokus atau terpusat kepada Tuhan? Yang pertama, memberi makan pikiran dengan kebenaran. Memberi makan pikiran dengan kebenaran. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita menyadari bahwa diri kita untuk bertumbuh atau untuk sehat, maka memerlukan makanan yang bergizi. Saudara, demikian juga dengan pikiran kita. Hanya ada satu makanan bergizi bagi pikiran kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bahwa makanan kita tidak hanya dari roti saja, tetapi adalah dari firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itulah kebenaran. Matius 4 ayat 4 mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, masalahnya adalah, seberapa sering kita memberi makan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah kita sering kali memberi makan pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran yang palsu? Drama Korea romansa yang membuat pikiran kita melayang. Sinetron-sinetron yang menguras emosi. Selain dari segi cerita yang menguras emosi, kita juga emosi karena baru main sebentar ternyata sudah banyak sekali iklan yang keluar. Belum lagi telenovela, games, handphone, pengajaran untuk sugesti diri, berpikir positif, berita-berita hoax, gosip picisan, dan lain-lain. Saudara, semuanya dapat membuat pikiran kita menjadi ruwet, kacau, dan kerdil. Saudara, kita harus ingat bahwa hanya ada satu kebenaran yang dapat memberikan pertumbuhan bagi pikiran kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saudara, John Stott di dalam bukunya yang berjudul Your Mind Matters mengatakan bahwa pikiran yang ditundukkan dan penuh dengan kebenaran firman Tuhanlah yang dapat membuat kita menang atas si jahat. Saudara, lalu apakah pikiran kita dapat bertumbuh hanya diberi makan satu kali? Atau mungkin selama sehari, seminggu mungkin, sebulan, atau setahun? Saudara, tidak. Kita harus memberi makan pikiran kita setiap waktu, setiap saat diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, jika kita melihat sepak terjang kehidupan Daud, saudara, sepanjang kehidupannya, Daud menyadari betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan itulah bagi kehidupannya. Daud menyadari firman Tuhan penting bagi kehidupannya setiap saat, dirinya untuk dipuaskan, diisi oleh Tuhan saja. Mazmur 16 ayat 8 mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Saudara, permisi tanya, ketika kita hidup sampai sekarang ini, makanan bernutrisi seperti apakah yang kita berikan bagi pikiran kita? Makanan apakah yang memuaskan pikiran kita? Apakah kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu-satunya makanan? Atau jangan-jangan ada kebenaran lain dari dunia yang menjadi makanan bagi pikiran kita? Yang kedua, saudara, mentransformasi pikiran. Mentransformasi pikiran. Saudara, ada 3 musuh yang dapat menghancurkan pikiran kita. Kebiasaan lama yang buruk, iblis, dan nilai-nilai dari dunia yang dapat memberikan polusi bagi pikiran kita. Saudara, itulah sebabnya Paulus di dalam Roma 12 ayat 2 memberikan rahasia kemenangan untuk dapat menang dari pikiran yang menghancurkan, yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Saudara, berubah di sini seperti ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Saudara, jangan biarkan polusi dari kebiasaan lama kita yang buruk, dosa dan nilai-nilai di dalam dunia yang sesat mencemari dan membuat pikiran kita berada di dalam kegelapan. Sebaliknya, kita harus membiarkan atau mengizinkan Roh Kudus menerangi dan merubah pikiran kita hari demi hari, setiap saat, setiap waktu, sehingga pikiran kita serupa pikiran Kristus. Saudara, kita tidak dapat anggap sepele masalah ini. Karena masalah ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal ini adalah hal yang sangat mendesak. Harus segera dilakukan. Kita harus segera membuat perubahan. Bermetamorfosis ke dalam firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, Paulus mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari demi hari, setiap saat, setiap waktu, kita dapat mengalami perubahan hanya dengan mengandalkan Roh Kudus, menawan segala pikiran si jahat dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, apakah pikiran kita sudah berfokus kepada Tuhan? Saudara, siapa yang menang di dalam peperangan yang terjadi di dalam pikiran kita? Saudara, pandanglah kepada Yesus. Lihatlah bagaimana kehidupan pelayanan Yesus yang selalu diisi oleh kebenaran firman Allah setiap saat, setiap waktu. Sehingga perkataan firman Allah lah yang terpancar dari kehidupannya. Saudara, di dalam peperangan yang terjadi dalam pikiran Yesus, bergumul seorang diri di Taman Getsemani. Yesus tidak tunduk kepada kuasa si iblis. Yesus menawan dan menghancurkannya dalam penderitaan yang dialami, menahan daging yang terkoyak dari setiap cambukan, pedihnya caci maki mereka yang selama ini telah mendengarkan pengajarannya dan melihat mujizat yang dilakukannya, perihnya mahkota duri yang menancap di kepala, beratnya kayu salib yang harus dipikulnya, setapak demi setapak Yesus berjalan menuju Bukit Golgota. Di kayu salib Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara, apakah Yesus kalah? Tidak. Yesus menang karena pikiran Yesus berfokus kepada kehendak Bapa di sorga. Saudara, hal yang sama Tuhan inginkan bagi setiap kita, yaitu anak-anaknya. Saudara, janganlah kita kalah di dalam peperangan yang terjadi di dalam pikiran kita. Jangan biarkan kita terpenjara di dalam pikiran kita. Jangan biarkan dosa menguasai kita dan hidup kita menjadi tidak efektif, tidak maksimal. Isilah pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tawan dan taklukkan segala pikiran yang berusaha menghancurkan pikiran kita. Transformasi pikiran kita seturut dengan terang kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi kita mau terbuai oleh tipu daya iblis di dalam pergumulan hidup kita. Yang dengan mengatakan bahwa kita tidak dapat berubah. Kita ini kecil. Kita tidak dapat menang. Kita pasti kalah di masa pandemi yang hebat ini. Kita tidak dikasihi. Kita tidak berarti. Kita gagal. Dan sebagainya. Sebaliknya saudara, ingatlah bahwa di dalam pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, kita dapat naik level lebih tinggi, kita dapat menang hanya ketika pikiran kita berfokus kepada Tuhan.
Percayalah, God is good all the time. Kiranya Roh Kudus menolong kita memiliki pikiran yang terus berfokus kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ambil waktu pribadi saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya tidak tahu sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah kita terpenjara di dalam pikiran kita? Hidup kita menjadi tidak efektif. Hidup kita tidak maksimal. Saudara, kita merasa tidak mampu lagi untuk bertahan di dalam kondisi hidup yang berat ini. Kita merasa tidak berharga, tidak dikasihi. Kita merasa seakan diri kita telah kalah. Kita putus asa, penuh kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kemarahan. Karena hidup kita seakan tidak berarti lagi. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan jatuh ke dalam tipu daya si iblis. Bangkit dan lawanlah. Kita dapat menang dan naik level lebih tinggi. Andalkan Roh Kudus dan taklukkan pikiran si jahat. Fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu beberapa saat di dalam Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami datang padamu pada saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami sering kali kalah, kami sering kali gagal di dalam peperangan yang terjadi di dalam pikiran kami. Kami sering kali kalah terhadap kuasa si jahat dan dosa menguasai kehidupan kami. Kehidupan kami menjadi tidak efektif, tidak maksimal di dalam Tuhan. Kehidupan kami semakin menjauh daripada Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang pesimis. Oh Tuhan, ampuni kami. Kami mau hidup kami menjadi kehidupan yang lebih berarti lagi. Kami mau Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Kami mau untuk berjuang lagi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau untuk mengalami kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang kuatkan kami, karena kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang tolong kami. Hari demi hari ketika terjadi peperangan di dalam pikiran kami,
Biarlah kami dapat menang melawan kuasa si jahat. Karena kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, yang terus kuatkan kami di dalam pergumulan hidup kami ini ya Tuhan. Karena kami percaya kami dapat naik level lebih tinggi. Kami dapat mengalami kemenangan ketika pikiran kami berfokus kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh terus beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini tepat 52 kali kita sudah mengadakan online service atau ibadah secara online. Sejak tanggal 29 Maret tahun yang lalu. Dan hari ini tepat 1 tahun kita sudah melakukan ibadah secara online. Kita bersyukur kita boleh tetap beribadah karena kita percaya God is good all the time. Kita bersyukur hari ini firman Tuhan boleh disampaikan oleh hambanya contoh David Jonathan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada kita boleh mengarahkan fokus kita, pikiran kita kepada firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, jemaat Tuhan yang saya kasih, kita dalam setiap ibadah, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS dengan men-scan QRIS dengan barcode pada aplikasi-aplikasi yang ada, atau jemaat Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening BCA atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan kami berharap jemaat juga dapat terus bertumbuh dengan bergabung melalui salah satu kelompok kecil atau kelas meeting ada di gereja kita, baik kelas meeting wilayah, kelas meeting pasutri, kelas meeting pemuda, remaja, atau lain sebagainya. Bapak Ibu jemaat yang ingin bergabung dapat menghubungi hamba-hamba Tuhan atau menghubungi TU gereja kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menghafalkan sebuah ayat Alkitab yang tentu akan sangat menolong kita untuk boleh mengarahkan pikiran kita kepada kehendak Tuhan, yaitu Roma 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan sekali dan kita akan mengulanginya secara bersama-sama. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari jemaat kita ulangi bersama-sama Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami, dan kemudian kita bersama akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Yen Chủ耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya berharap jemaat tetap dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.